Kali ini kita akan kembali belajar membaca pikiran orang dan juga menerka bahasa tubuh mereka untuk membuat komunikasi kita dengan lawan bicara kita menjadi lebih lancar dan terjalin hubungan yang baik. Tapi ingat ya, jangan lupa sebelum nonton ini, subscribe channel ini terlebih dahulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menonton video yang pertama dari channel ini agar supaya kita tidak kebingungan untuk belajar pada tahap yang selanjutnya. Karena dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa verbal dan bahasa nonverbal, dan ini adalah kelanjutannya. Kita akan mudah mengamati dan mencermati emosi seseorang dari bahasa tubuhnya yang termasuk dalam bahasa nonverbal. Salah satu fungsi bahasa nonverbal adalah menekankan dan melengkapi pesan yang disampaikan secara verbal. Ketika ingin memahami bahasa tubuh orang lain, kita dituntut untuk peka dalam melihat perubahan gerak atau sikap tubuh lawan bicara kita. Kemampuan memahami bahasa tubuh orang lain dengan sendirinya akan berangsur-angsur mudah karena kepekaan kita yang kita latih. Mari kita mulai latihannya. Nah, begitulah cara pengamatan yang pertama. Belajar memahami bahasa tubuh sejatinya membutuhkan latihan dan pengamatan agar bisa meningkatkan kepekaan. Apakah kita sudah mengamati? Mari kita mulai mengamati lebih lanjut lagi. Bahasa tubuh yang paling banyak memberikan informasi adalah ekspresi wajah. Nah, dalam ilmu psikologi ada dua jenis ekspresi yang ditunjukkan oleh wajah, yaitu makro dan mikro. Ekspresi makro adalah mimik wajah yang dengan mudah kita bisa amati dan bisa kita bedakan. Misalnya, tersenyum dan menangis. Sedangkan ekspresi mikro adalah ekspresi yang tidak disadari dan terjadi dalam waktu relatif singkat. Itulah mengapa ekspresi mikro biasanya lebih sulit dibandingkan dengan ekspresi makro untuk kita amati. Dari mikro ekspresi ini kita bisa menerka apakah lawan bicara kita sedang bahagia, marah, sedih, takut, muak, kaget, dan lain sebagainya. Dari mana kita menilainya dan apa indikatornya? Bisa kita lihat dari gerak sudut mulut, pergerakan otot pipi, dan gerak sudut mata. Mari kita belajar ekspresi-ekspresi tersebut. Yang pertama, bahagia atau senang. Ekspresi singkat yang menunjukkan seseorang sedang bahagia atau senang biasanya ditunjukkan dengan senyuman. Ya, senyuman yang merupakan ekspresi positif yang menunjukkan bahwa seseorang sedang senang atau bahagia atau suka terhadap sesuatu. Bagaimana raut wajahnya? Bisa kita lihat dari otot pipi yang bergerak naik dan kedua sisi atau tepi bibir membentuk senyuman. Silakan amati gambar yang ada. Ekspresi yang kedua adalah marah atau jengkel. Ekspresi ini biasa muncul karena ketidaknyamanan atau timbul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Kita dapat melihat ekspresi ini dari sisi alis bagian dalam yang menyatu dan condong ke bawah, bibir yang menyempit, dan pandangan mata yang menajam. Silakan kita perhatikan gambar berikut ini. Ekspresi yang ketiga adalah sedih. Mungkin kita sering melihat wajah sedih.
Kesedihan bisa muncul dari kekecewaan atau kehilangan atas sesuatu. Ekspresi sedih bisa ditinjau dari mata yang kehilangan fokus, bibir tertarik ke bawah, dan kelopak mata bagian atas terkulai. Mari kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Yang keempat adalah takut. Perasaan ini kadang muncul secara tiba-tiba namun manusiawi. Karena takut biasanya muncul karena ketidakmampuan mengatasi sesuatu hal. Juga ketika berada pada suasana yang dianggap seram. Ekspresi takut biasanya ditunjukkan dengan kedua alis yang naik secara bersamaan, bibir terbuka membentuk horizontal, dan kelopak mata menegang. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kelima adalah muak. Orang yang muak biasanya timbul karena melihat sesuatu tidak pada tempatnya atau mendengar yang tidak layak untuk didengarnya. Coba kita perhatikan ekspresi pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya adalah kaget atau terkejut. Ekspresi kaget atau terkejut biasa muncul ketika seseorang memperoleh pesan yang belum diketahui sebelumnya. Biasanya pesan itu bersifat mendadak, penting, atau di luar dugaan. Raut wajah kaget biasanya ditunjukkan dengan kedua alis mata yang naik, mata terbuka lebar, dan mulut terbuka secara refleks. Coba kita perhatikan dan amati gambar berikut ini. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menganggap remeh. Tidak jarang kita menemui orang-orang yang sombong sehingga kerap menganggap remeh orang lain, seolah tidak ada rasa hormat sama sekali. Ekspresi ini biasa ditunjukkan dengan gerakan menaikkan salah satu sudut bibir. Kita perhatikan gambar yang ada. Tahukah kamu, pendalaman mikroekspresi ternyata sudah ada sejak lama. Ialah Paul Ekman, psikologi di bidang forensik, yang mengembangkan dan membuat mikroekspresi menjadi populer. Ekman melalui buah karya yang berjudul Are There Basic Emotions menjelaskan terdapat lebih dari 10.000 ekspresi wajah yang ditimbulkan dari kombinasi 5 otot wajah. Dari situ kita dapat ketahui ekspresi dasar yang bisa muncul secara spontan dan berlaku secara umum, yaitu bahagia, marah, sedih, takut, muak, kaget, dan menganggap remeh. Itulah 7 mikroekspresi yang bisa kita temui dalam keseharian kita. Nah, saat ini kita sudah belajar banyak untuk membaca pikiran orang dan juga menjelaskan tentang makna bahasa tubuh dari orang lain. Oleh sebab itu, mari tunggu video-video selanjutnya untuk membuat kita lebih paham lagi dan membuat kita punya banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru.